Ini judul besarnya Kitabur Riqaq. Nah, Kitabur Riqaq di sini dibahas nih tentang mengapa gitu ya Imam Bukhari itu memberi judul besarnya untuk bab-bab dan hadis-hadisnya itu Kitabur Riqaq. Arti kata gitu ya, arti kata dari ar-riqaq itu jamak dari roqiqoh. Secara bahasa namanya ar-riqaq itu jamak dari roqiqoh. Nah, pembahasan sekarang ini dinamai seperti itu gitu ya. Li'anna fi kullin minha ma yuhaddisu fil qalbi riqqah. Ini menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, artinya mengapa gitu ya Imam Bukhari memberi judul besarnya untuk pembahasan ini Kitabur Riqaq. Li'anna fi kullin minha, karena dalam di setiap hadis yang ada di bab seluruhnya ini nanti ada 52 bab. Ya, Kitabur Riqaq ini ada 52 bab seluruhnya. Nah, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Bukhari membuat judul besar seperti itu karena hadis-hadis di dalam Kitabur Riqaq ini membicarakan tentang kelembutan hati. Nah, nanti ada ini selanjutnya nanti ada ya. Ini mukadimahnya saja dari Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan judul itu mukadimahnya ini yang saya catat ada 15 poin nih. Panjang gitu ngebahas judulnya kayak ya gitu, artinya mengapa Imam Bukhari membuat judul seperti ini. Nah, ternyata dari hadis-hadis bab yang ada di dalam Kitabur Riqaq dan hadis-hadis yang dimuatnya ini membicarakan yang tujuannya mengarahkan supaya yaitu tentang kelembutan hati, memiliki hati yang lembut dalam arti begini. Ayatnya teke ayatnya berarti ini kebalikan dari ini nih, dari ayat ini nih. Dan ternyata yang di dalam ayat ini adalah orang-orang kafir. Ayatnya nya Al-Baqarah 74. Summa qasat qulubukum mim ba'di zalika fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi, bahkan lebih keras dari batu. Nah, tujuannya ini orang-orang yang durhaka disebutnya itu teas hate, dalam arti di sini ya, keras hati, teas hate nanti kalau hati manusia itu kalau sudah mengeras, artinya sebutnya kalau hati manusia itu sudah keras, maka analoginya, gambarannya akan lebih keras dari batu. Padahal batu, ini lanjutan ayatnya ya. Fa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Nah, nanti ini yang diinginkan gitu ya, tujuan maksud Imam Bukhari itu supaya kebalikan itu dari apa yang disebut di ayat ini. Nah, ayatnya barusannya Al-Baqarah ayat 74. Kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Artinya sekeras-kerasnya batu
masih saja ada celah gitu ya untuk air bisa mengalir. Artinya ada celah gitu ya sampai air bisa mengalir. Nah, kalau hati manusia sudah keras, tidak ada celah. Kalau hati manusia sudah keras itu maksudnya tidak ada celah untuk hidayah bisa masuk. Dalam teas hati gitu dimaksud dia oleh Imam Bukhari teh. Sulit gitunya menerima ya hidayah, sulit menerima penjelasan. Nah, contohnya Abu Lahab kurang bagaimana, kurang apa? Mendengar Rasulullah SAW itu dari awal kenabian sampai hijrah 13 tahun berarti kan di Mekah itu. Ya, sangat sering mendengar Abu Lahab itu sering mendengar Rasulullah SAW, tapi hatinya seperti apa? Apa ada satu saja gitu ya yang dari Rasulullah itu bisa masuk ke dalam hati Abu Lahab? Gak ada. Ini lanjutannya ayatnya ya. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antara batu-batu itu sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya, dan di antara batu-batu itu sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Tages teas hati mah moal yasin ku Allah. Ini yang diinginkan atau maksud Imam Bukhari teh, tapi menghindari itu ya, menghindari apa yang disebutkan di ayat ini. Padahal sekeras-kerasnya batu kan tilu disebut di dianya tadi, satu ada celah air untuk mengalir, kemudian ada yang keluar mata air dari batu teh, bahkan ada yang jatuh karena takut kepada Allah. Nah, itu yang maksud Imam Bukhari teh, bisa terbayang nggak? Nanti hadis-hadisnya itu hadis-hadis yang melunakkan gitu ya, melunakkan hati. Kalau yang digambarkan di ayat ini, hati manusia itu kalau sudah keras maka sulit. Tidak ada celah gitu ya. Tidak ada celah lagi, apalagi di Al-Baqarah yang di ayat berapa yang ayat ke-7. Apalagi kalau sudah kena oleh seperti yang disebutkan di ayat 7 itu ya, khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci hati-hati mereka, selesai tamun segitu mah. Nah, karena manusianya sendiri ya, yang hatinya gitu ya, yang manusia sendiri yang memiliki itu hati manusianya sendiri yang keras. Padahal kalau kita tadi ambil contohnya Abu Lahab, kurang bagaimana penjelasan dari Rasulullah SAW. Nah, ketika sampai kepada hati Abu Bakar, ketika sampai kepada hati Abu Lahab, nah hati Abu Lahabnya yang keras gitu, jadi mantul. Bukan singkatan atuh. Mental atulah gitu. Nggak bisa masuk karena memang tidak ada celah. Nah, kalau sebaliknya, nah supaya gitu artinya nih ya, dengan Kitabur Riqaq ini, kalau hati manusia itu yang hatinya yang lembut, hatinya yang lunak, sehingga akan sangat mudah gitunya untuk menerima hidayah yang paling penting. Ya, sehingga sangat mudah itu hidayah itu masuk. Ayolah ayat yang ini ya. Nah, kebalikan dari sini berarti. Ini kebalikan dari ayat Al-Baqarah 74. Kalau Kitabur Riqaq itu melunakkan hati, nah kebalikan dari yang di Al-Baqarah 74 itu gambaran gitu, hati manusia itu seperti batu, bahkan lebih
keras, padahal batu saja sekeras-kerasnya batu ada celahnya air gitu mengalir di antara celah-celah batu itu. Ada juga mata air tadi gambarannya yang keluar dari batu. Ada juga batu itu yang terjatuh, gambarannya disebutkan di sini, dan ada juga yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Kalau hati manusia sudah keras, tidak ada celah untuk hidayah masuk, mana ada takut Allah, kan Allah ditantang Pak Abu Lahab. Karena kalau menentang Rasulullah artinya menentang siapa? Ya kalau menentang Rasulullah berarti kan menentang yang mengutusnya. Ya Allah saya jadinya ditantang gitu kok Abu Lahab mana itu kalau hati manusia sudah keras ya seperti itu. Itu salah satulah ayatnya ya. Lalu ini ayat seberiji ayat yang menerangkan kerasnya hati manusia itu satu lagi Al-An'am 43. Bahkan hati mereka telah menjadi keras di Al-An'am 43 ya. Dan setan menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Nah, satu lagi Al-Hadid ayat 16. Tuh, jadi ada 3 dia Al-Quran yang menyebut dengan kosat kulubukum ayat kulubuhum. Hati mereka memang keras. Nah, tapi gambarannya yang paling jelasnya di Al-Baqarah 74 tadinya. Hati manusia itu kalau sudah keras, kerasnya hati manusia itu, ya kalau oleh hadis Rasulullah mungkin ingat nih, ini juga sudah pernah disampaikan. Apabila seseorang berbuat dosa, maka di hatinya itu akan diberi satu titik hitam. Kalau segera bertobat, minta ampunan, maka akan dihapus. Si titik hitamnya itu akan dihapus dan hatinya itu akan kembali menjadi mengkilap, itu mengkilap bersih. Tapi apabila sebaliknya, bukannya bertobat malah berbuat lagi, maka ya akan teruslah setiap kali melakukan perbuatan dosa itu akan diberi titik hitam, berbuat lagi, diberi titik hitam lagi, sampai kalau akhirnya sudah penuh, maka hati manusia itu akan menjadi hitam dan keras. Eta matak itu yang membuat itu hati manusia menjadi keras itu adalah perbuatan dosa. Karena setiap kali berbuat dosa maka akan diberi satu titik. Kalau segera bertobat, minta ampunan, dihapus. Tapi kalau ya tidak bertobat, tidak minta ampunan, ya didinya titik hitam. Apalagi kalau terus melakukan lagi, tambah lagi, kan penuh tungtung nama. Ya, artinya kan akan penuhnya si hati manusia itu kan diberi titik-titik hitam terus, penuh akhirnya. Nah semakin banyak titik hitamnya, maka terus mengarah ke menjadi lebih keras. Kalau sudah penuh, sampai sebutlah tidak ada tempat lagi mungkin untuk memberi titik, wah eta mah sudah ulaman lagi sih kana panon teh hatena geus pinuh kana panon geuning colokeun. Nah karena ini satu dia catatan dari penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani nya, Imam Bukhari itu membuat judul besarnya itu Kitabur Riqaq. Rikok itu jama dari rokikoh secara bahasa, nanti ada juga penjelasan maknanya itu lembut, halus. Nah, kebalikan dari yang barusan lah itu yang dimaksud oleh Imam Bukhari itu. Karena semua hadis-hadisnya itu mengarahkan itunya hati manusia itu tak ari disebut hati lembut teh nu kumaha. Ya hati yang lembut, hati yang lunak. Karena tulang wae ari lunak itu. Hati yang lembut mah seperti paling top mah mungkinnya bukan Pak ya, paling top Abu Bakar. Abu Bakar itu kan dengan ini kan
mendengar ayat yang famaya mal miskola zarrotin syarroyaroh, tangis Abu Bakar. Barang siapa melakukan keburukan, melakukan perbuatan dosa sekecil apapun, pasti ada balasannya. Tekuat Abu Bakar mata mendengar ayat kitu ge. Ari nu teuas, coba lamun teuas hate diancam neraka, cerik moal. Tah kitulah eta teh disebut kelembutan hati, itu nyelunak itu beda. Kalau orang yang keras hati itu kan ya jangankan diancam begitu, Allah nawa ditantang itu diajak gelut benci orang Allah na. Nah kalau yang lembut hati mah tanu kitu nu dimaksudnya kelembutan hati teh. Hati selembut salju eta mah. Hati selembut salju judul. Lain hati seorang kawan baru. Nah itu contohnya, itu paling topak gitu Abu Bakar. Baru mendengar ayat itu dibacakan oleh Rasulullah saja Abu Bakar sudah menangis. Ya kenapa? Abu Bakar kan sangat takut karena keburukan sekecil apapun, kan teks ayat mah gitu. Barang siapa mengamalkan sekecil apapun keburukan pasti ada balasannya. Balasannya apa? Tahan lembut hati mah teu sanggup merenang dengan sekecil apapun perbuatan dosa, ada balasannya dari Allah. Balasan dari Allah itu pasti siksaan, gak ada yang lain. Nah, contoh lain dia, ini dia yang Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah itu seorang ulama eta mah. Seorang ulamanya, ya seperti Ali bin Abi Thalib, bin Abbas, itulah di sahabat nanti ulama Ibnu Mas'ud mah. Nah, Ibnu Mas'ud itu pernah pergi safar gitunya rombongan. Kemudian di tengah jalan sholat. Ketika sholat itu di waktu sujud Ibnu Mas'ud itu menangis. Kalau yang lain nggak ada yang menangis. Nah, kemudian setelah selesai ditanyakan kenapa tadi waktu sujudnya menangis. Nah jawaban Ibnu Mas'ud itu, apa salah kalau aku ini menangis karena takut kepada Allah? Kalau kamu mengerti bulan itu menangis karena Allah takut kepada Allah, padahal bulan tidak pernah berdosa. Itunya jawaban Ibnu Mas'ud. Kalau kamu paham itu tuh bulan teh ceurik sebenarnya mah. Bulan itu menangis karena takut kepada Allah, padahal bulan tidak pernah berdosa. Tanu lembut hati mah nu kitu, berarti dimaksud kelembutan hati itu. Ini yang ditujunya yang oleh Imam Bukhari teh kitu tah. Itu supaya ya mengarahkanlah supaya manusia itu memiliki itunya kelembutan hati itu tah, contohnya eta seperti Abu Bakar, Ibnu Mas'ud lah gitu. Bisi lamun disebut kelembutan hati nu kumaha gitu dimaksud teh. Ini kan kaitannya dengan ini ya. Bukan tadi. Bukan hati selembut salju itu beda. Tahun sabaraha itu lah. Biasa geus kolot pisan itu. Li anna fi kullin minha ma yuhaddisu fil qalbi riqqatan gitu tanya. Karena di dalam setiap hadis yang dimuat oleh Imam Bukhari itu membicarakan tentang, ya kalau ya membicarakan itu maksudnya, nah itu mengarahkan supaya memiliki kelembutan hati. Dengan mana seperti barusan lah, bandingkan antara Abu Lahab dengan Abu Bakar. Ya karena hati Abu Lahab itu seperti yang digambarkan oleh ayat tadi, itu sudah lebih keras dari batu, sudah nggak ada celah. Sudah tidak ada celah, padahal penjelasan dari Rasulullah itu tiap hari mungkin sebutlah, tiap hari Abu Lahab itu mendengar penjelasan dari Rasulullah 13 tahun lah selama di Mekah sebelum Rasulullah hijrah. Sejak awal kenabian sampai Rasulullah hijrah banyak, saya kira sangat banyak. Ilmu hidayah, eta teh ilmu itu kan hidayah teh hidayatul ilmi. Ya kan ilmu itu kan hidayah dari Allah. Nah hidayatul ilminya itu tidak bisa masuk karena hati Abu Lahabnya sudah sangat
keras, tidak ada lagi celah. Nah, kemudian yang kedua nih, nah ini tentang bahasanya nih ya, tentang bahasa kalah tentang dibahas tentang bahasa nama gitulah dimaksud teh. Kalau kain misalnya nu halus mah ya kain yang halus seperti sutra itu kan kain yang halus. Kebalikannya ya kain-kain yang keras, tebal itulah secara bahasa mah kalau kain itu. Kalau untuk apa namanya? Kalau untuk badan nya badan jasad nya sama aya badan anu tareas manu dilatih meureun siga atlet meureun badanna teh tareas. Nah kebalikanna gitu itu secara bahasa artinya kata rikoh tadinya dalam kalau untuk kain maknanya jadi seperti apa sih kain yang halus ya kalau untuk badan mah kan ada ya misalnya badan yang dilatih kan otot-ototnya jadi keras seperti binaragawan gitu jeung baradog gitu taruh asup dicabak teh beda jeung urang mun-munan we hipukeun nepi ka kieu sugan sakitu geus kolot mun-munan teh hipukeneh wae otak dibere obatna teh anger we sirop aduh teh jager-jager. Nah kalau untuk hati ruh tadi maknana wa matakanat fi nafsin fadiduha al qaswah nu tadi al qaswah teh tadi teh nu ayat tadi kan kata kerjanya di ayatnya summa kosa teh qaswah keras. Nah itu nu tadi lah ini maknanya sudah cukup lebih matanya. Nah sakitulah muqaddimah nama kita bismillah Bukhari dia aslinya kieu bismillahirrahmanirrahim bab bukan bab ini kitab benernya dari awal teh kitabu badil wahyi kitabul ilmi kitab menyebut nantinya kitabu badil wahyi kitabul iman kitabul ilmi kitabul wudu teh disebutnya teh sakitab kalau kitabul iman misalnya itu ada berapa bab di dalamnya pembahasan tentang iman. Kitabul ilmi ada berapa bab. Nah sekarang kitabul riqaq ini ada 52 bab di dalamnya. Nah dari susunannya kitabul badil wahyi, kitabul iman, kitabul ilmi ini bab kitab ke-81. Makanya ini sudah hampir ke ujung. Seluruhnya Sahih Bukhari itu ada 96 kitab. Kitabnya kitab nubuwah, kitabul ilmi, kitabul nah seluruhnya ada 96 ini ke 81. Ya kitabul riqaq bab pertama babu majaa fir riqaq wa anna la aisha illa aisul akhirah. Ini bab pertama nih. Bab yang pertama bab majaa fir riqaq. Di sini persisnya baik ayat ataupun hadis atau dalil-dalil gitunya mengenai dalil-dalil mengenai ar-riqaq tadi dengan arti kelemah lembutan hati. Dalil-dalilnya ayat ataupun hadis yang mengenai ar-riqaq wa anna la aisha ila aisul akhirah dan sesungguhnya iya hadis. Ini 8 hadis nih ya, dijadikan judul. La aisha illa aisul akhirah. Kalau makna terjemah harfiahnya tidak ada kehidupan apapun kecuali kehidupan akhirat. Itu terjemah harfiah nama ge maksudnya nya. Dari ininya dulu, dari susunan babnya dulu. Ini bab pertama. Jadi ada 2 judulnya, Majaa fir riqaq dan 8 hadis nih, jadi ada 2 judulnya. Kalau yang awal tadi dalil-dalil tentang kelembutan hati dan itu judulnya ada 2 dan 8 hadis. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Yang terdekat lah, yang terdekatnya mungkin masih ingat waktu pembahasan di dalam bab sholat kitabul mawaqit.
Mawaqit itu tentang waktu-waktu sholat. Ya, waktu-waktu sholatnya itu yang pembahasan di Masjid Al-Quranul Imam itu sekarang kan azan. Nah sebelumnya itu tentang waktu-waktu sholat. Nah waktu-waktu sholat yang Imam Bukhari membahas waktu-waktu sholat itu diawali dengan ayat. Yaitu surat An-Nisa 43-nya ayat nantinya. Yang ini yang innas sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Ya, sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang yang beriman adalah kewajiban yang sudah ditetapkan waktunya. Artinya itu yang dalil yang oleh Imam Bukhari itu dijadikan landasan, pondasi ketika membahas waktu-waktu sholat. Nyata kan karena Al-Quran menyebutkan sholat itu adalah kewajiban yang sudah ditetapkan waktunya. Barulah dirinci, misalnya waktu subuh seperti apa pembahasannya, waktu zuhur, waktu asar, maghrib, dan selanjutnya. Nah pondasinya ayat itu, dalil pokok lah gitunya. Dalil pokok tentang pembahasan waktu sholat itu adalah surat An-Nisa tadi, di mana ayat itu menyebutkan bahwa sholat itu adalah kewajiban bagi orang yang beriman yang waktunya sudah ditetapkan. Nah ini yang sekarang ini kalau dua judul kan di sini ya. Yang pertama babu maja'a firriqoh. Oh ini pasti jadi sangat banyak dalil-dalil tentang rikok banyak berartinya. Nah tapi di sini dimunculkan satu oleh Imam Al-Bukhari yang dijadikan dalil paling mendasar, yang dijadikan dalil paling mendasar untuk ke arah, untuk maksud, untuk tujuan kelembutan hati itu adalah hadis ini. Coba bandingkan nih sekali lagi ya. Waktu membahas tentang waktu sholat, dalil pokoknya apa? Dalil yang paling mendasar gitunya yang dijadikan dalil oleh Imam Al-Bukhari adalah ayat An-Nisa tadi. Sholat itu kewajiban yang sudah ditetapkan waktunya. Itu dalil paling mendasar pondasinya untuk pembahasan waktu-waktu sholat. Nah kalau untuk kitab Burikok itu adalah hadis ini. La Aisyah illa Aisul akhirah. Tidak ada kehidupan apapun kecuali kehidupan akhirat. Itu terjemah harfiahnya berdasarkan Nahwu Shorof gitu teh. La Aisyah illa Aisul akhirah itu la-nya la an-nafiyatul jinsi, Aisyahnya isim la, jadi terjemahnya seperti yang tadi. Tidak ada kehidupan apapun, yang manapun, yang bagaimanapun, kecuali kehidupan akhirat. Ari ayeuna hirup lain. Jadi sekarang ini hidup bukan. Kalau kita bandingkan dengan kalimat susun ini secara bahasanya ya, susunan kata-katanya. La Aisyah ila Aisul akhirah maksudnya di sini adalah dan ila kesananya. La Aisyah ila. Bandingkan dengan kalimat la ilaha illallah. Itu susunan katanya sama. Kalau kalimat la ilaha illallah tidak ada Tuhan yang manapun, yang bagaimanapun, yang seperti apapun gitulah. Pokoknya namanya di sini la-nya la anafiatul jinsi, artinya menafikan itu menafikan bukan hanya satuan, bukan hanya 1, 2, 3 dalam arti jumlah, pokoknya seluruh semua segala yang masuk ke dalam kategori Tuhan itu dinafikan, tidak ada Tuhan, artinya yang manapun, yang bagaimanapun, yang seperti apapun kecuali Allah. Ini kan menunjukkan bahwa Tuhan itu hanya satu-satunya. Kalaupun kenyataannya ada orang yang mengatakan seperti orang jahiliyah berhala itu Tuhan, orang Majusi mengatakan api itu Tuhan. Oleh kalimat tadi dinafikan semuanya. Pokoknya selain Allah itu tidak ada. Ya, makanya boleh kalau mau ditambah tadinya la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan yang bagaimanapun, tidak ada Tuhan yang seperti apapun, yang diyakini siapapun, gitulah.
Semuanya dinafikan. Itulah an-nafiatul jinsi, itu menafikan seluruhnya tanpa sisa. Jadi kalau la ilaha itu pokoknya tidak ada Tuhan, tidak ada satupun berarti. Lalu dilanjutkan illallah, kecuali Allah. Nah ini menunjukkan bahwa Tuhan itu hanya satu-satunya. Karena selain Allah yang disangka, yang diakui, yang diyakini sebagai Tuhan, bukan berarti. Karena semuanya dinafikan. Nah secara susunan bahasanya ini sama. La aisa illa aisul akhirah. Tidak ada kehidupan apapun. Tidak ada kehidupan yang manapun, yang bagaimanapun, kecuali kehidupan akhirat. Nah sekarang jadi kita ini hidup bukan, ini sekarang kita kan bukan akhirat. Karena kehidupan akhirat itu adalah nanti setelah kiamat. Kan alam akhirat adanya setelah kiamat. Nah sebelum kiamat ada nggak kehidupan? Jadi anggap berarti Jadi anggapnya dalam arti seperti ini. Kalau orang mengatakan begini ya, saya tidak punya baju sama sekali, supaya menunjukkan tidak ada pisan dehnya. Ini ya contoh kalimatnya. Saya tidak punya baju sama sekali kecuali yang saya pakai. Berarti dia hanya punya satu. Saya tidak punya baju sama sekali kecuali yang saya pakai. Berarti kan hiji-hiji nah atas ya mah boga baju ratu eta. Itu makna kalimatnya seperti itu. Atau untuk maksud tertentu, gitunya maksud tertentu, ternyata yang dinafikannya itu bukan sama sekali tidak ada. Misalnya saya tidak punya baju kecuali eta nu batik teh. Ini konteksnya, jumlah teh kalimatnya. Kalimat ini membicarakan apa? Katakanlah kalau misalnya diajak ke onangan teu boga baju, nya gitu teu boga baju. Teu boga ngan hiji-hijina. Pira ku ke onangan nu eta. Berarti artinya kan bukan tidak ada baju sama sekali, tapi dalam kalimat tersebut maksudnya yang pantas gitu ya untuk dipakai ke onangan. Kita maksudnya saya tidak punya baju sama sekali kecuali yang nu hiji pan mangkaning ka ondangan mineng ari baju nu eta keneh ayeuna rek ka ondangan di saera beureun batur teh nu eta wae beureun. Tetap artinya kalimat tersebut menunjukkan bukan tidak punya baju sama sekali. Nah kalau ini la aisa illa aisul akhirah, tadi kan maknanya jadi begini. Saya tidak punya baju sama sekali kecuali nya nu batik nu eta teh, berarti hanya satu kan. Maksudnya saya tidak punya baju itu bukan menafikan keberadaan baju, tapi yang pantas dipakai ke ondangan. Pan gitu maksudnya teh. Saya tidak punya baju yang pantas untuk dipakai ke ondangan. Di pan konteksnya eta, hayu ke ondangan. Kumaha era saya teu boga baju pisan atuh kecuali nu eta. Itu benar gitu ngomong seperti itu. Nah kalau dunia ini kehidupan bukan sebelum kiamat ada kehidupan enggak? Nah jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya apa? Karena ini lafaz hadis sebetulnya ya. Ini Rasulullah menyabdakan seperti ini, la aisa illa aisul akhirah. Berarti bukan tidak ada kehidupan sebelum kiamat. Bukan tidak ada kehidupan sebelum akhirat. Karena sebelum akhirat itu kan ada dua kehidupan bagi manusia. Satu dunia, kemudian alam kubur kan adanya sebelum kiamat. Kealaman dah dua hidup didinya. Satu di alam dunia, setelah meninggal di alam barzah, setelah kiamat barulah ke akhirat. Hari itu dianggap. Nah ini maknanya berarti bukan tidak ada kehidupan sebelum kehidupan akhirat.
Nah maknanya jadi seperti makna yang kedua tadi. Kalau orang mengatakan yang pertama saya tidak punya baju sama sekali. Yang kedua mengatakan seperti itu saya tidak punya itu boga pisan bajuna lah. Ketika diajak pergi ke undangan maksudnya kan beda. Ya kan maksudnya beda. Kalau yang pertama misalnya karena maksudnya menerangkan bahwa betul-betul tidak punya baju lagi selain yang sedang dipakai. Sementara yang kedua beda konteksnya, tidak punya baju itu yang pantas dipakai untuk datang ke undangan. Nah kalau tadi la ilaha illallah, nah itu benar, menafikan seluruhnya selain Allah itu tidak ada Tuhan yang seperti apapun, yang bagaimanapun, benar-benar tidak ada. Nah kalau ini maksudnya la ilaha aisul akhirah itu makna yang kedua tadi. Karena kehidupan dunia ya kehidupan, kemudian di alam barzakh itu juga kehidupan. Karena manusia itu kan diciptakan oleh Allah itu kan ditempatkan di bumi harirup, di bumi itu kehidupan. Malah di banyak ayat yang menyebutkan hayatud dunya, kehidupan dunia banyak. Itu kehidupan. Nah oleh hadis ini itu seolah dinafikan. Nah maka maksudnya ini sebagai sekali lagi nih ya, hadis ini sebagai landasan oleh hadis ini dijadikan sebagai landasan oleh Imam Al-Bukhari untuk pembahasan Kitabur Riqaq ini. Ya, untuk mengarah atau untuk mencapai tujuan, itulah melembutkan, melunakkan hati manusia itu. Ini yang harus jadi landasannya, bahwa kehidupan bukan tidak ada kehidupan, berarti maksudnya jadi bahwa kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya bagi manusia itu adalah nanti di akhirat. Teta yang harus dijadikan landasan. Ini yang harus jadi landasan, artinya di dalam dirinya, di dalam diri kita itu ini yang harus jadi landasan bahwa hidup bagi manusia yang hakiki, hidup bagi manusia yang sesungguhnya itu adalah nanti di akhirat. Banyak atau jadi banyak ayat diantaranya yang kaitannya dengan yang kemarinnya di surat Ad-Duha nya kan walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah yang seperti itu di Al-Quran banyak. Terus di surat Al-A'la wal akhiratu khairu wa abgo. Akhirat itu jauh lebih baik dan abadi. Tah hidup sesungguhnya nama didinya. Manusia itu hidup di akhirat, di mana kehidupan akhirat itu abadi. Kalau kehidupan dunia kan hanya sementara, berarti bukan yang sesungguhnya. Kan itu maksudnya berarti di dunia ini kan sementara. Karena kita juga sudah melihat, kita juga tahu sudah banyak orang yang meninggal dunia di Nabi Adam kene. Banyak manusia yang sudah meninggal di zaman Nabi Adam kene, gitu kan banyak yang meninggal. Artinya itu sudah jelas gitu menunjukkan bahwa kehidupan hidup di dunia itu bukan hidup yang sesungguhnya kalau begitu. Hanya sementara, berarti kan setelah meninggalkan dunia kan pindahlah gitu melanjutkan ke tahapan hidup berikutnya, pindah lagi melanjutkan ke tahapan berikutnya. Nah terakhir di akhirat didinya asli. Nah di situ hidup sesungguhnya manusia. Kalau di dunia ini kan hanya tahapan hidupnya sebelum sampai kepada hidup yang sesungguhnya, yaitu di akhirat. Hanya masalahnya gitu kan di surat Nukamari surat Nukamari surat Al-Fajr. Surat Al-Fajrnya bahwa ayat ini nih diungkapkan oleh penyesalan orang kafir yang ini yang
Ya laitani qaddamtu li hayati. Itu kan ungkapan penyesalan orang kafir setelah di akhirat. Ya, mengapa gitu ya? Mengapa aku tidak beramal untuk hidupku yang sekarang ini, yaitu di akhirat. Nah, itu menunjukkan bahwa seperti apa seseorang di akhiratnya ditentukan oleh amalnya ketika di dunia. Kalau kemarin kan kalau nggak salah, kalau kemarin kan itu yang kesimpulan pelajaran pertama dari surat Al-Fajr itu kan Allah mengingatkan, Allah menggugah, ya bahkan Allah mengancam bahkan itu ya kepada manusia supaya tidak, bahasanya kalau kemarin itu tidak rakus, ya tidak menghabiskan. Itu tidak menghabiskan yang 4 macam tidak menghabiskan waktu, tidak menghabiskan harta, tidak menghabiskan tenaga dan pikiran untuk urusan-urusan keduniaan yang tidak membawa kebaikan di akhirat. Ulah lebote yang dipakai kitu hirup teh. Kan kemarin tanya kesimpulan di pelajaran nanti supaya jangan banyak dari waktu, tenaga, pikiran, harta yang digunakan untuk hal-hal yang ya apa sih di akhiratnya dapat apa? Nah, kehidupan diantaranya yaitu penyesalannya, ternyata kan seperti apa hidup seseorang nanti di akhirat, sementara kehidupan yang sesungguhnya untuk manusia itu nanti di sana di akhirat. Ternyata akan seperti apa nanti seseorang di akhiratnya itu ditentukan oleh amalnya ketika di dunia. Itunya di surat Mukamari. Nah, ini yang harus jadi landasan berarti ini ya. Ya artinya harus jadi landasan bagi kita nih yang membaca sekarang, harus menjadi landasan nih bagi kita bahwa ya untuk memiliki, berarti untuk memiliki kelembutan hati itu harus dengan landasan ini. Yakinilah bahwa hidup manusia sesungguhnya itu nanti di sana, bukan sekarang. Ya nanti di akhiratnya, bukan sekarang. Sekali lagi lah yang tadi, kalau di dunia ini sudah banyak orang yang meninggal. Jelas itu menunjukkan di dunia itu sementara. Pindah tempat hidupnya, kan bukan hilang. Yang meninggal kan bukan hilang. Tapi pindah tempat hidupnya ke alam barzah atau alam kubur, nanti pindah lagi, ya terakhir itu di akhirat. Kita tak maksud Imam Bukhari ini dijadikan judul nih, karena seperti tadi kitabul mawakitnya, di kitabul mawakit di dalam pembahasan sholat kan ayat Quran dijadikan judul oleh Imam Bukhari ini. Itu sebagai landasan pokok gitu, kalau mau membahas waktu sholat, nah itu landasan pokoknya. Nah yang sekarang ini kalau mau karena maksud Imam Bukhari-nya seperti tadi penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, mengapa di dalam Sahih Bukhari ini ada kitab riqaq? Apa maksud Imam Bukhari? Nah, supaya itu orang Islam lah, manusia atau manusia pada umumnya itu, nah itu memiliki kelembutan hati, dalam arti kebalikan dari apa yang di Al-Baqarah 74. Orang yang memiliki kelembutan hati mesiga Abu Bakar gitu, dengan ancaman sekecil apapun dosa pasti ada balasannya, nggak gibrig Abu Bakar mah sakitu ge. Eta kelembutan hati dan gitu. Itu yang dimaksudnya yang kelembutan hati. Beda dengan tadi sumak kosat kulubukum teas hati, lebih keras dari batu. Nah landasannya yang ini, la aisa illa aisul akhirah. Nah kalau pembahasan secara bahasa nama tadi ya bisa ayo ngebahas dari nahwu sarofnya dibandingkan dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah mah itu betul-betul menafikannya seluruh yang bagaimanapun kalau disebut Tuhan, nggak ada, Tuhan itu hanya satu. Kalau itu kan menafikan keberadaannya. Kalau ini bukan menafikan keberadaan hidup sebelum akhirat, enggak maknanya. Bukan menafikan kehidupan sebelum akhirat. Sebelum akhirat itu ada kehidupan.
Nah, sehingga maksud la aisha ila aisul akhirah itu bukan tidak ada kehidupan, tapi bukan hidup yang sesungguhnya. Karena dari berpindah-pindahnya pun sudah jelas, berarti kan di dunia sementara. Bukan, berarti bukan yang sesungguhnya, hidup manusia bukan di situ. Di alam barzakh juga sama. Ya, mereka yang sekarang sudah meninggal dunia, hidup di alam barzakh, gak akan abadi. Di alam barzakh itu nanti juga pindah. Sama, alam barzakh juga tidak abadi. Setelah kiamat nanti alam dunianya dihilangkan, alam barzakhnya dihilangkan, masuklah ke alam berikutnya. Nah, itulah tempat hidup manusia yang sesungguhnya. Nah, maka makna hadis ini jadi seperti itu. Ya, karena ini meskipun judul, tapi ini 8 hadis ini dia. Ini 8 hadis nih. Rasulullah bersabda, ya telah wa anna la aisha illa aisul akhirah. Bukanlah kehidupan yang sesungguhnya itu melainkan kehidupan di akhirat. Manusia pasti, manusia itu pasti akan sampai ke alam akhirat. Hanya masalahnya seperti di surat Al-Fajr tadi. Seperti apa hidupnya seseorang di akhirat ternyata ditentukan oleh amalnya ketika di dunia. Jadi bukan setelah datang ke sana ini surga ini neraka ditawisan bade milih nu mana ada ngeunah bade milih nu mana aja. Sararea pilih surga pasti di neraka masih gak kumaha. Ya untuk ya karena di akhirat itu kan hanya ada 2 tempat gitunya. Ini kan baru kehidupan yang sesungguhnya itu di akhiratnya. Ya, adapun penjelasan di akhirat seperti apa? Ya, nanti ini panjang lebar ada 52 bab. Di garis besarnya ya sudah kita tahu lah bahwa di akhirat itu nanti ada surga dan neraka. Surga itu tempat kenikmatan, sementara neraka itu tempat azab. Hanya ada 2 itu tempat manusia nanti di akhirat. Seseorang itu nanti di akhiratnya ke surga atau ke neraka. Bukan di sana diberi pilihan, tapi ditentukan oleh amalnya ketika di dunia. Dari amal-amalnya ini nanti oleh Allah dihisab, dihitung ya. Dihitung gitu, dikalkulasi lah dengan amal-amalnya ketika di dunia ini. Si A misalnya, nah ini pantas masuk surga. Itu amalnya yang menentukan apakah nanti di akhiratnya itu dari 2 tempatnya yang diterangkan gitunya oleh Allah, ada surga dan neraka, itu mana yang akan ditempati oleh seseorang. Amal di dunia lah yang menentukannya. Tadi banyak ayat tadinya yang Allah sudah mengingatkan, memberitahu jangan sampai menyesal setelah nanti di sana moal bisa balik deui. Aya deui tah nu tadinya ungkapan penyesalannya ya laitani qaddamtu li hayati. Itu yang ada di surat Al-Fajr-nya. Mengapa dulu aku tidak beramal untuk hidupku yang sekarang ini. Ada juga yang seperti ini. Ya laitani qaddamtu nanti anu eta pokok deui. Penyesalan nanti ingin kembali ke dunia sadetik we cenah gitu tah mun ceuk urang mah penyesalan nanti. Dari surat nanti Al-Mu'minun, ya andai bisa gitu kembali ke dunia sadetik we oleh Allah dikembalikan ke dunia, pasti rek dimanfaatkan untuk beramal soleh. Itu kan hanya penyesalan yang seperti itu. Banyaklah ungkapan-ungkapan penyesalannya yang di dalam Al-Quran. Artinya Allah sudah memberitahu. Allah sudah memberitahu yang intinya kamari teh, kalau di kesimpulan kemarin di surat Al-Fajr itu Allah sudah mengingatkan agar jangan sampai banyak menghabiskannya 4 hal tadi hanya untuk urusan dunia.
Siapa yang tidak mau, siapa yang tidak bisa diingatkan, digugah gitunya oleh Allah pasti menyesal. Nah, itulah ungkapan penyesalannya ya, yang diungkap di surat tersebut. Di ayat-ayat yang lain berbagai macam itu ungkapan penyesalannya. Ada yang tadi barusannya, ada yang andai bisa kembali lagi ke alam dunia sedetik saja pasti aku akan pakai untuk beramal soleh. Ada lagi yang ini yang ya laitani kuntu turoba. Teta mending jadi cecunguk. Mending jadi cecunguk. Nah, tara mandi ge herang cecunguk mah. Ari urang mandi gitu roboh ke anger. Mending jadi cecunguk kan terhisab. Ya laitani kuntu turoban. Andai aku ini menjadi tanah saja. Ini sekali lagi nih ya, coba ya artinya kita kan mengikuti Imam Bukhari. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, mengapa ada kitab Buriko? Di dalam Sahih Bukhari ini mengapa gitu ada kitab Buriko? Dan yang pertama gitunya bab pertama yang dijadikan ini judul, tapi ini 8 hadis. Nah, maksudnya inilah landasan pokoknya untuk maksud tujuan gitunya ke arah memiliki kelembutan hati itu adalah ini yang harus menjadi landasannya. Yakin gitu, harus yakin bahwa kehidupan sesungguhnya itu bukan sekarang tapi di akhirat. Adapun di dunia sekarang ini adalah waktunya, berarti Allah memberi waktu nih kepada manusia hidup di dunia ini untuk menentukan di akhiratnya mau yang mana, karena di akhirat hanya ada 2. Nah, kalau tidak surga, neraka. Nah, untuk menentukan, ayo nyebut pilihan tidak lain pilihan nih. Ada nyebut pilihan, emang pilihan gitu. Lamun orang ditawari mau pilih mana, surga neraka, atau lain ke pilihan no gitu. Yang antara surga neraka itu bukan pilihan gitu. Hanya untuk menentukan lah gitu ya. Saya tidak menentukan pilihan gitu, bahasan asa tegenah gitu. Kalau menentukan pilihan teh seolah-olah kalau mau pilih mana surga neraka, kan itu bukan apa namanya salah nawarkan gitu mah itu pasti. Ya pasti salah kan kalau menawari seperti itu, misalnya iya nya aya alpukat as. Geus kembangan ningali mah. Alpukat teh nyirian ti ayeuna. Kembangan deui alpukat teh. Ya misalnya buah gitu. Kalau yang satu segar gitu pasti apa namanya? Nya segar, nikmat lah gitu pasti buahnya teh. Satu lagi yang busuk coba diasongkeun, mangga bade nu mana atuh lain kan. Pilihan gitu mah. Kan aneh kan kalau ngahina ka urang itu nya ka urangnya beuki nu buruk gitu lah dia teh nepi ka diasongkeun duanana gitu. Terus oke pilih siapa tahu milih nu ieu. Tah itu kan bukan pilihan no gitu mah. Jadi tadi itu disebut pilihan deh. Ada apa ayat milih neraka moal karena itu bukan pilihan. Nah, kenapa saya katakan bukan pilihan, berarti sebetulnya semua manusia ingin dan harus ke surga, dan nu ka neraka mah lain pilihanana, lain gagal ke surga berarti teteh. Ya, orang yang masuk neraka itu bukan dia sebetulnya dia bukan memilih ke sana, tapi dia itu gagal ke surga, gagal bersaing gitu teh. Kalau kita tanya katakanlah begini, kalau ada orangnya sebutlah baragajul seburuk apapun coba tanya, hayang ke surga atau hayang ke neraka? Moal aya nu ngajawab ke neraka. Artinya kan makanya kalau saya katakan semua orang itu ingin dan harus ke surga sebetulnya. Nah hanya kan ternyata gagal. Ini gagal bersaing itu, udah ke surga persaingan deh. Ya penyebab kegagalannya banyak, itulah karena lemah sebetulnya. Intinya mah karena lemah. Disebutnya tidak
apa namanya ya, yang bisa masuk surga mah harus bahasa kayak nama fighter, harus pejuang kayak gitu mah seetik ngelape seetik gubrag malah ke bawah ke surga gitu. Ya artinya harus betul-betul nyari pejuang teh kan mental baja terus gitu bakakara sukses nu gitu. Apalagi ini persaingan ke surga. Artinya yang lemah itu pasti tersisih, itu yang lemah itu pasti kalah. Tak gagal ada sebenarnya mah yang ke surga sararea ge. Ya dengan maksud bahwa antara surga dan neraka kan bukan pilihan yang kemudian di apa namanya disodorkan mau pilih mana, pilih ke neraka, mau Allah dalin gitu maksudnya gitu. Karena orang-orang kafir pun ketika mau dimasukkan ke dalam neraka kan mereka menolak, mereka kabur kan. Ya, waktu mau dimasukkan ke dalam, mau dilemparkan ke dalam neraka kan apa namanya mau tanpa hisab nanti kan si patung sembahannya kan lompat lebih dulu, perintahnya ikuti mereka, mau ngeringan milu kajelang ke neraka mereka labur. Nah, ternyata kan tidak mau karena memang ada lain pilihan anak sebenarnya. Nah hanya untuk sekali lagi untuk menentukannya itu bukan setelah nanti di akhirat. Yang menentukan seseorang masuk surga dan masuk neraka itu adalah amal selama di dunia. Yang menentukan seseorang masuk surga atau neraka itu adalah amal selama hidup di dunia. Nur tadi eta nama surat Al-Zalzalah ya, sekecil apapun ternyata kan dibalas oleh Allah, nggak akan ada yang tidak dibalas. Ya, fama ya'mal misqala dzarratin khairon, fama ya'mal misqala dzarratin syarron, sama dua-duanya kan diberi balasan. Ya, artinya untuk amal soleh sekecil apapun, apabila kesempatan itu datang lakukan, dan pasti diberi pahala oleh Allah deh. Tapi masalahnya juga apa nih masalahnya mana? Saya di tengah jiwa kapal di mana di? Di tengah jiwa kapal di mana? Iya mah iya weh di dianya. Jadi di pesantren ini di bawah kan ada kamar mandi. Di bawah ada kamar mandi. Kalau mau maghrib biasa nama. Kalau mau maghrib, kalau mau isya, anger we teteh jaman teh seringnya. Sering pantona muka lampuna hurung. Itu deh nu dihandapnya duka saha nu kadinya nama nu ka jamanna mah ngan mun ka dieu gitu rek adan teh anger cing teh pantau muka lampuna hurung. Apaleun teh lamun mareman lampu aya ganjaranana. Teu matak batur mah akeun bae urang meureunnan, yang artinya kalau saya berpikir bahwa Allah memberi kesempatan beramal untuk saya udah teu ngambek kanu eta. Nah, atunya mun lampu pada teu hese, akeun bae meureunna Allah memberi kesempatan kepada saya pareman. Saya yang dapat pahala. Tanu nu kararitu nu kita anggap amalna ieu mah nya, ari amal mareman lampu siga kumaha. Capek henteu, mayar henteu kitu ku curug, teu cangkeuleun curugna ge. Sakitu-gitu amal mah. Tapi prinsipnya tadi kan sekecil apapun amal pasti ada balasannya. Dan pahala yang besar itu bukan dari amal jasadnya, amal jasadnya mah curug ngejetrekeun eta asalna hurung jadi nya salah hurung jadi caang gitu. Salah hurung jadi pada bersa gitu-gitu amal mah. Tapi taatna eta nu ganjaranna gede mah. Taat karena Nabi memerintah seperti itu saya lakukan karena saya berpikir antep pena jelemanya. Bisa kan seperti itu artinya kalau dibiarkan. Nah saya ingat hadis yang ini waktu ada orang Baduy yang masuk masjid kemudian kencing di salah satu sudut masjid. Di zaman Rasulullahnya ada orang kampung lah gitu, teu nyakola.
masuk ke masjid, kemudian kencing di sudut masjid. Oleh para sahabat kan mau dipukuli. Para sahabat mau mencek orang mah, tuh kira-kira eta di mana wae masjid gitu kan, dia kencing di masjid. Ya sahabat tahu itu masjid, ke air kencing itu najis. Nah ketika para sahabat itu sebutlahnya mau memukuli orang itu, oleh Rasulullah dilarang, udah biarkan. Setelah selesai orang itu kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat, ambil air siram. Yang diperintah menyiram bukan orang itu. Kalau disiramnya oleh orang itu jadi apa? Mau jadi ganjaran, apal masalah lagi. Apal masjid wae henteu, makanya dia kencing di situ. Kamu yang tahu bahwa ini masjid, bahwa itu najis, jadi pahala. Hari itu mau orang Baduy, nah, para sahabat ngambek teh. Emang salah saya apa? Sudah tahu, teh wajah inosen. Emang salah saya apa? Ya artinya bagi orang itu masjid. Di masjid teh naon tuh? Lihat hese gitu mah. Artinya yang beramal itu nu ngarti. Tangan itu masalah nanti hanya banyak yang tidak tahu ari amal soleh nu kumaha. Wah padahal mah banyak sekali dari hal-hal keseharian, hal-hal yang dianggap amalnya tidak seberapa. Tapi ketaatannya itu yang membuat pahalanya tinggi. Apalagi kalau ketaatannya atau kadar keimanan pelakunya itu menentukan, karena hakikatnya yang beramal itu ruh bukan jasad. Kan ningali paku, itu kan ningali panggang sate. Dan nu apal amal soleh mah hare-hare pokoknya. Tapi nu apal amal soleh mah itu aya nu kitu teh rezeki teh. Tulu ya budak diberi jajan sate deui nya aurkeun. Alungkeun ka mana we saya dicopot. Tong akal-akalan cek malaikat lah ngewa. Dalin kitu maksudna ge. Jeung ditah budak meuli sate. Dulu ya sate aci. Dulu ya eta alungkeun. Lah, rasa ini salapan saparapa. Ya ini saja dulu. Belum ke hadisnya nih ya. Sekali lagi nih, jadi mengapa di dalam kitab Sahih Bukhari ini ada kitab Burikok? Itu tak maksudnya. Artinya Imam Bukhari ini, Imam Bukhari mah pasti paham Al-Quran. Ternyata kan untuk bisa hidayah ilmu, hidayah yang manapun lah gitunya. Untuk bisa hidayah masuk itu hatinya yang harus lembut. Kalau yang keras nggak bisa. Itu berarti tah dasarnya Imam Bukhari ini. Nah dan untuk ke arah tersebut, tentunya landasannya adalah ini, yakinilah bahwa hidup sesungguhnya bagi manusia itu nanti di akhirat bukan sekarang. Kita unggul sebetulnya Imam Bukhari nama. Nah nanti hadis-hadisnya yang ada di dalam kitab Burikok ini hadis-hadis yang mengarahkan ke sana. Ya sugan ya tuh tamat iya mah. Semakin artinya kita semakin ya tujuannya kan semakin semakin siga Abu Bakar lah, sangat takut dengan dosa sekecil apapun. Pan ke arahna teh kadinya memiliki kelembutan hati itu. Artinya kan sangat takut gitu dengan Abu Bakar sampai menangis Rasulullah membacakan ayat itu teh. Dan Abu Bakar itu juga orang terdepan dalam hal fastabiqul khairat walaya nyalahin Abu Bakar mah. Ya fastabiqul khairat itu kan berlomba-lombalah dalam hal kebaikan amal soleh. Abu Bakar juaranya nggak pernah ada yang mengalahkan. Jadi karena amal soleh sumunget nanyaan